Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur terlebih dahulu saya ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan saya kesehatan dan kesempatan sehingga pada hari ini insya Allah sebentar lagi saya akan melaksanakan seminar hasil penelitian dengan judul Representasi Bisu dalam Novel Tiba Sebelum Berangkat, karya Faisal Odang menggunakan kajian sosiologi sastra Ian Watt. Dan tak lupa pula saya haturkan salawat beserta taslim kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Ansari M. Hum selaku pembimbing 1, yang terhormat Dr. Nancy Lianti M. Hum selaku pembimbing 2, yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Rapitang MS, dan yang saya hormati Bapak Faisal SS M. Hum selaku penguji 2. Ya, suku Bugis merupakan salah satu suku terbesar di Sulawesi Selatan. Pada zaman dahulu, masyarakat Bugis menjadikan Lagaligo sebagai pedoman hidup. Namun seiring berjalannya waktu dan perkembangan agama, hal demikian telah mengalami pergeseran. Walaupun mengalami pergeseran, budaya diimbangkan dengan nilai lokal jenius masyarakat. Budaya peninggalan sejarah yang dianggap syarat makna tetap ditumbuh kembangkan walaupun fungsinya telah berbeda. Salah satu hal yang diceritakan dalam kitab Lagaligo dan mampu kita temui sekarang adalah bisu. Bisu merupakan golongan gender yang bermartabat dan dipercayai masyarakat Bugis sebagai penyambung lidah masyarakat atau manusia dengan alam dewata atau Tuhan. Kehidupan masyarakat tradisional yang membahas masalah bisu dapat kita temui dalam karya sastra, dan yang mampu menyajikan karya sastra yang mampu menyajikannya dengan kompleks adalah novel. Salah satu novel yang bermuatan budaya adalah novel Tiba Sebelum Berangkat yang ditulis oleh Faisal Odang. Dalam novel ini banyak sekali menceritakan mengenai budaya atau kehidupan bisu. Selain itu, Faisal Odang juga menyentuh ranah kebahasaan dan kesenian daerah. Pemilihan novel ini karena mempertimbangkan banyaknya aspek-aspek kebudayaan yang ada dalam novel dan perlu untuk diperkenalkan kepada halayak umum sebagai media pembelajaran. Dan juga novel ini peneliti menilai berbeda dari novel-novel yang lain yang juga membahas mengenai bisu. Peneliti menyandingkan novel ini dengan teori sosiologi sastra dari Ian Watt, dan yang kemudian peneliti jadikan sebagai pisau bedah. Dalam teori sosiologi sastra Ian Watt ini ada 3 garis besar, yakni yang pertama ada konteks sosial pengarang, ada fungsi sosial novel, dan juga cerminan masyarakat. Nah, dari ketiga rumusan masalah ini termuat dari ketiga garis besar yang ada dalam teori Ian Watt ini dijadikan rumusan masalah oleh calon peneliti, yakni yang pertama, bagaimanakah eksistensi bisu dalam novel Tiba Sebelum Berangkat karya Faisal Odang, dan yang kedua, bagaimanakah bentuk budaya bisu dalam novel Tiba Sebelum Berangkat karya Faisal Odang, dan yang terakhir, bagaimanakah bentuk diskriminasi bisu dalam novel Tiba Sebelum Berangkat karya Faisal Odang. Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan bentuk eksistensi bisu dalam novel Tiba Sebelum Berangkat karya Faisal Odang, dan yang kedua, mendeskripsikan bentuk budaya bisu yang termuat dalam novel Tiba Sebelum Berangkat karya Faisal Odang, dan yang terakhir adalah untuk mendeskripsikan bagaimana diskriminasi bisu yang terdapat dalam novel Tiba Sebelum Berangkat karya Faisal Odang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah, yang pertama, jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain penelitian deskriptif. Fokus penelitian termuat dalam rumusan masalah. Selanjutnya, data dalam penelitian ini berupa teks atau kalimat yang termuat dalam sumber data, yaitu novel Tiba Sebelum Berangkat karya Faisal Odang yang diterbitkan oleh Gramedia pada April 2018 yang berjumlah 216 halaman. Teknik pengumpulan data yaitu teknik baca dan teknik catat.
Teknik analisis data yaitu dengan mengidentifikasi data, mengklasifikasikan data, menginterpretasikan data, dan kemudian yang terakhir menarik kesimpulan. Instrumen penelitian dalam penelitian ini. Ya, selanjutnya hasil dan pembahasan. Hasil penelitian ini terdiri dari bentuk representasi bisu dalam novel Tiba Sebelum Berangkat karya Faisal Odang menggunakan kajian sosiologi sastra Ian Watt. Representasi bisu yang dimaksud dalam bentuk penelitian ini yaitu eksistensi bisu, budaya bisu, dan diskriminasi bisu dalam novel Tiba Sebelum Berangkat karya Faisal Odang. Representasi bisu tersebut dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, eksistensi bisu. Eksistensi merupakan adanya kesadaran tokoh berdasarkan tanggung jawab yang menegaskan bahwa manusia membentuk karakter dirinya sendiri dalam pola menjalankan kehidupan yang dipilihnya sendiri. Eksistensi bisu terkait tanggung jawab bisu terhadap perannya di masyarakat Bugis dijelaskan sebagai berikut. Nah, untuk menjawab eksistensi bisu ada 3 indikator. Yang pertama, eksistensi bisu sebagai manusia suci. Yang kedua, eksistensi bisu sebagai tokoh adat. Dan yang terakhir ada eksistensi bisu sebagai tabib. Nah, bagian A, eksistensi bisu sebagai manusia suci. Bisu menempati posisi penting dalam masyarakat Bugis sebagai salah satu gender dalam tatanan karakteristik kepribadian masyarakat Bugis. Untuk membuktikan eksistensi seorang bisu sebagai golongan gender yang suci dan bermartabat, bisu dipercaya masyarakat Bugis sebagai penyambung alam manusia dan alam Tuhan atau alam dewata. Hal tersebut terdapat dalam penggalan kutipan novel berikut. Data 1, termasuk Puang dan teman-temannya sesama bisu, para penyambung lidah masyarakat Bugis dengan Tuhan Dewata Sewai. Konon, akan dicukur rambut para bisu itu, akan dipotong kuku mereka yang panjang, akan dipaksa membaca doa agama tertentu, dipaksa menggarap sawah, dan jika tidak, nyawa mereka gantinya. Mereka takut, tentu saja, tapi tidak ada ketakutan yang bisa mengalahkan keberanian dari Dewata Sewai, dan dia mengirim keberanian kepada setiap bisu. Karena itu, Puang dan teman-temannya tidak meninggalkan rumah Arajang, rumah tempat menyimpan pusaka suci, hingga tentara Jawa pembohong itu datang. Nah, berdasarkan kutipan tersebut, para bisu berada di tengah masyarakat dengan tujuan penyambung lidah antara manusia dengan Tuhan, yakni Dewata Sewai. Ketika komunitas bisu ditentang oleh pemerintah pada saat itu, bahkan diancam akan dibunuh, mereka para bisu menunjukkan eksistensinya dengan berani melawan tentara. Dijelaskan pula dalam kutipan tersebut, para bisu tentu saja takut melawan tentara yang mewakili negara yang bernama Negara Indonesia Timur pada waktu itu. Namun, para bisu menunjukkan keberanian mereka karena mereka percaya bahwa Dewata Sewai atau Tuhan akan memberikan keberanian yang akan mengalahkan ketakutan mereka. Yang kedua ada eksistensi bisu sebagai tokoh adat. Pada masa masuknya agama Islam ke Sulawesi Selatan, komunitas bisu perlahan mulai ditinggalkan oleh masyarakat. Namun, untuk mengambil hati masyarakat dan untuk membuktikan eksistensinya di mata masyarakat, maka para bisu mengoptimalisasikan perannya dalam masyarakat. Para bisu mengambil peran vital dalam ritual upacara masyarakat seperti pesta panen, pernikahan, kematian, dan lain sebagainya. Peran vital bisu dalam ritual dan upacara adat tersebut dijelaskan dalam kutipan berikut. Kutipan 8. Langsung saja, kami melarang kalian mengadakan mapalili. Bukan kami yang mengadakan. Suara Puang Matasaka sangat tenang, tapi warga yang meminta kami sebagai perantara. Silahkan jika ingin melarang. Laranglah orang-orang di kampung ini. Kami tidak akan meninggalkan apa yang telah menjadi warisan leluhur kami.
Nah, berdasarkan kutipan tersebut, dijelaskan bahwa untuk membuktikan jati dirinya sebagai orang pilihan Dewata Sewae atau Tuhan, para bisu mengambil peran vital dalam upacara dan ritual adat. Salah satunya yakni Mapalili. Mapalili merupakan upacara untuk menandakan dimulainya musim tanam padi di sawah. Biasanya dalam upacara Mapalili, para bisu akan merangkaikannya dengan upacara magiri seperti yang terdapat dalam kutipan 9. Bukan hanya itu, konon rangkaian acara Mapalili yaitu magiri merupakan praktik perkutuan dengan setan. Pada acara magiri, bisu akan menari diiringi dengan tabuhan gendang sambil menusuk-nusuk keris ke tubuh mereka. Untuk menanamkan kepercayaan kepada masyarakat terhadap para bisu, maka setiap rangkaian upacara Mapalili akan dirangkaikan dengan acara ritual magiri untuk memperlihatkan salah satu kemampuan yang didapatkan para bisu dari Tuhan, yakni ilmu kekebalan. Selanjutnya di bagian C, eksistensi bisu sebagai tabib. Untuk membuktikan jati dirinya sebagai seorang bisu yang suci dan bermartabat sebagai pilihan dari Tuhan, para bisu juga diberkati dengan kemampuan untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Hal tersebut digambarkan penulis pada penggalan novel di kutipan data 19. Uang di kamar? Tanyanya. Di kampung sebelah tadi dijemput pakai kuda, katanya. Andi Kapang, bangsawan terkaya di kampungnya, sedang sakit di guna-guna. Perutnya membesar dari hari ke hari. Puang dipanggil untuk mengobati. Selanjutnya juga ada di data 21. Entah kekuatan apa yang ada dalam diri Rusming. Ketika menyentuh ubun-ubun Petanappa, suara petir terdengar menyambar bubungan rumah sebanyak 3 kali. Dan sepertinya seperti yang bisa ditebak, Petanappa sontak berdiri lantas berterima kasih dan memeluk Rusming. Juga ditambah permintaan, maukah kau kuangkat menjadi anak? Rusming mengangguk terburu-buru. Nah, berdasarkan kutipan tersebut, Puang Mata Rusming membantu mengobati penyakit masyarakat seperti penyakit Andi Kapang, seorang bangsawan terkaya di kampungnya yang sedang diguna-guna. Selain itu, Puang juga mengobati penyakit lumpuh menahun yang diderita oleh Petanappa, yakni ayah Andi Upe yang kemudian menjadi kekasih dari Puang Mata Rusming. Hanya dengan menyentuh ubun-ubun Petanappa sehingga terdengar suara petir yang menyambar, membuat Petanappa kembali bisa berdiri seperti sedia kala dan mengucapkan terima kasih kepada bisu Rusming. Oleh karena itu, ia bisa menyembuhkan penyakit yang diderita Petanappa, maka bisu Rusming diangkat menjadi anaknya. Hanya dengan merapal mantra dan meniup ubun-ubun pasiennya, maka bisu dapat menyembuhkan penyakit yang diderita oleh pasien. Selanjutnya yang kedua, ada budaya bisu dalam novel Tiba Sebelum Berangkat karya Faisal Odang. Pada novel Tiba Sebelum Berangkat karya Faisal Odang dijelaskan bahwa bisu merupakan manusia pilihan yang mampu menghubungkan antara manusia dengan Tuhannya dan manusia dengan Tuhan. Bisu memiliki budaya-budaya tersendiri yang berbeda dengan manusia pada umumnya. Hal tersebut digambarkan melalui kutipan berikut. Data 24. Air mata Puang Mata Rusming jatuh ketika mengisahkannya. Dia bertutur dalam bahasa Bugis, tentu saja. Kalimat di atas merupakan bahasa saya sendiri yang berusaha menerjemahkannya. Saya sangat jelas mengingat ucapan itu. Saya bahkan tidak lupa bahwa setelah itu saya memeluknya sambil mengatakan bahwa semuanya ini telah berbeda. Kini, yang saya maksud waktu itu adalah tahun 1992 ketika pertama saya datang ke rumah Arajang sebagai Toboto, lelaki pendamping ritual bisu. Nah, tokoh saya dalam kutipan tersebut merupakan Toboto, yakni laki-laki pendamping bisu, pendamping ritual-ritual yang akan dilakukan oleh
bisu. Tugas dan tanggung jawab seorang toboto yakni mengikuti setiap kegiatan yang dilakukan oleh bisu, yakni setiap mereka melaksanakan upacara, maka toboto mempersiapkan segala kebutuhan untuk upacara tersebut. Toboto merupakan tingkatan yang harus ditempuh seseorang sebelum nantinya dilantik menjadi bisu. Menjadi toboto bukan merupakan hal yang mudah. Nah, pada kutipan ini membuktikan bahwa salah satu budaya bisu adalah tinggal di rumah arajang, kemudian menjadi toboto sebelum nantinya dilantik menjadi bisu. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah diskriminasi terhadap bisu dalam novel Tiba Sebelum Berangkat karya Faisal Odang. Nah, sejak masuknya agama Islam sebagai agama resmi yang diakui oleh negara, maka bisu mendapatkan diskriminasi dari pemerintah. Mereka dilarang untuk melakukan kegiatan-kegiatan penyembahan terhadap Tuhan Dewa Tastewai. Bahkan mereka diancam untuk dibunuh. Hal tersebut tergambar dalam kutipan di bawah ini. Dan perkumpulanmu juga melindungi sampah-sampah masyarakat macam banci yang dibunuh itu, bukan? Kau dan teman-temanmu juga membela mereka ketika dirazia, bukan? Pertanyaan dan tuduhan bertubi-tubi yang hanya disela tarikan nafas oleh Alibaba membuat Mapata ingin menghentam tinju ke wajahnya seandainya bisa. Tetapi karena tidak bisa, dia kini hanya terdiam, tunduk sembari menahan geram, dan baru merespon ketika terjangan kaki Alibaba ke dadanya tak bisa dielakkan. Nah, berdasarkan kutipan tersebut di atas, kutipan tersebut disebutkan bahwa tokoh Alibaba yang menganggap dirinya telah melakukan hal yang benar dengan menyiksa Mapata yang dianggap sebagai penista agama, gay, dan dilabeli sebagai sampah yang melindungi kaum waria dan dianggap menyalahi kodrat manusia. Mapata juga dianggap membela para waria atau kaum gay melalui organisasi Tidak Ada Yang Suci di Bawah Matahari ini. Mapata yang lidahnya telah dipotong tidak bisa memberi pembelaan terhadap tuduhan-tuduhan tersebut, hanya bisa diam, sehingga dia selalu mendapatkan penyiksaan. Nah, ini merupakan salah satu contoh diskriminasi dalam novel Tiba Sebelum Berangkat. Ada banyak lagi bentuk-bentuk diskriminasi dan saya masukkan ke dalam lampiran atau korpus data. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Berdasarkan dari hasil penelitian terhadap novel Tiba Sebelum Berangkat karya Faisal Odang menggunakan kajian sosiologi sastra Ian Watt, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut. 1. Bentuk-bentuk eksistensi bisu pada novel sangatlah besar. Bisu ditempatkan sebagai manusia suci, tabib, dan tokoh adat yang berperan penting dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Pada novel juga ditemukan fakta bahwa latar belakang sosial pengarang sangat berpengaruh. Dari beberapa kutipan-kutipan, contohnya banyak menggunakan bahasa daerah Bugis, yang dimana juga merupakan bahasa pertama dari pengarang selaku putra berdarah Bugis. Tidak hanya bahasa, latar tempat juga menggunakan tanah kelahiran pengarang, yakni Wajo, Sulawesi Selatan. Yang kedua, budaya bisu dalam novel dijelaskan di beberapa kutipan. Dari sedemikian banyak, mungkin beberapa kini sukar untuk kita temui lagi. Contoh misalnya menentukan hari-hari baik untuk pernikahan, pesta panen, penguasaan ilmu kebatinan dan ilmu pengasih atau cenin rara, dan masih banyak lagi. Yang mampu kita temui sekarang biasanya ada pada pesta-pesta adat besar, yakni hanya ritual magiri, namun fungsinya telah berbeda tentunya. Budaya bisu yang dituliskan oleh Faisal Odang pada novel Tiba Sebelum Berangkat mampu memberikan kita gambaran bahwa bisu sebagai cerminan masyarakat masih menduduki singgasana tertinggi tetua adat di zaman modern seperti ini, namun fungsinya telah berbeda, jauh berbeda. Dan yang terakhir, terdapat banyak diskriminasi yang diterima oleh bisu, terutama pada masa pemberontakan Kahar Muzakkar. Bisu dianggap sebagai manusia yang melakukan penistaan agama, tidak sesuai dengan ajaran Islam yang saat itu telah disebarluaskan. Tidak hanya oleh perjuangan Islam, bisu juga mendapatkan diskriminasi dari pemerintah dan masyarakat setempat yang sudah menganut agama Islam terlebih dahulu. Diskriminasi bisu diterima secara bertubi-tubi
terlebih setelah Bisnu melakukan perlawanan kepada pemerintah dan tentara gerilya. Selanjutnya saran untuk teman-teman yang akan melakukan penelitian, alangkah baiknya untuk mempelajari dan memahami terlebih dahulu objek material dan formal dari penelitian yang akan dilakukan, dan kemudian melakukan pemilihan topik penelitian dan mencari literatur dan contoh penelitian yang relevan yang nanti mampu mendukung penelitian teman-teman. Nah, novel Tiba Sebelum Berangkat ini, karya Faisal Odang, juga bisa dijadikan sebagai objek material untuk penelitian dengan menggunakan teori postkolonial, karena novel ini juga banyak menceritakan mengenai pasca kolonial, sehingga nanti akan menghasilkan penelitian yang akan banyak memberikan informasi kepada masyarakat mengenai hal-hal yang terjadi pasca kolonial yang tergambar dalam novel Tiba Sebelum Berangkat karya Faisal Odang. Mungkin hanya itu. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.